Ini gedung perpustakaan atau dinas sosial ini nih? Saya bingung ini. Ini makanya saya datang di sini untuk kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya kita cocok di kadis sosial. Tidak boleh. Tidak khawatir dikatakan ini adalah pencitraan ke depan. Biasanya opini masyarakat seperti itu. Kan saya tidak pernah ide gila saya ini tidak. Saya mau bikin lomba lem. Tujuannya? Biar Bagaimana perasaanmu? Alhamdulillah baik. Baik. Dibantu sama Kadis. Ibu Kadis, Staf-staf sini. staf-staf sini. Kok dikasih uang berapa satu hari biasa kalau pergi sekolah? Kadang kalau membantu orang di sini kadang 10, 15. 15.000 satu hari. Kau dikasih pergi sekolah. Terus uangnya kau apakan? Pakai jajan di sekolah, kasih teman untuk pakai jajan juga. Kasih orang tuamu juga. Orang tuamu kerja apa? Parkir. Tukang parkir. Bu Kadis, kemarin saya kebetulan saya lewat, saya mendapatkan informasi terkait ini anak-anak di kerung-kerung ini yang biasanya mulung mereka dan kadang mereka ngemis di lampu merah itu Bu Kadis. Dan saya dengar juga mereka ini putus sekolah semua ini rata-rata orang tuanya. Ya maklum Kak, informasi yang saya dengar itu orang tuanya mereka rata-rata pemulung yang tidak mampu. Nah, waktu saya masuk di gedung ini saya kaget kok mereka kumpul di sini gitu loh. Ini gimana sih Bu Kadis ini?
Kayak gimana nih? Ini gedung perpustakaan atau dinas sosial ini nih? Saya bingung ini. Ini makanya saya datang di sini untuk konfirmasi ini. Tapi, Iya. Terima kasih banyak Pak Rusdi perhatiannya. Ya. Pekerjaan ini sudah saya kerja sejak 30 tahun yang lalu. Emang Ibu basicnya dari mana ini sampai begitu peduli sama masyarakat Kota Makassar? yang tidak mampu? Dahulu saya seorang jurnalis. Ya. Kemudian saya dilatih oleh Sohra Andi Baso menjadi aktivis perempuan dan anak. Ya. Lalu akhirnya saya menjadi pendamping anak-anak di Plan Internasional. Dan anak-anak yang saya dampingi itu sekarang sudah berusia 35 tahun. Sudah mendampingi pendamping. Dan malah sekarang sudah menjadi konsultan saya dan terus mengikuti pergerakan saya. Itu semua anak-anak yang lahir dari Institut Saribatang. Saribatang. Iya. Tapi maaf ini Bu Kadis, saya bertanya, ini apakah tidak mengambil tupoksi daripada dinas sosial sendiri? Karena ini kan, apakah memang ada di perpustakaan itu ada program untuk mensejahterakan anak itu, menyekolahkan seperti apa? Jadi mohon maaf, ini kalau kita cerita tentang pengarus utamaan anak itu semua orang harus mengurus anak-anak. Dulu saya pernah di DPPA dan itu memang yang menjadi tujuan Bapak Wali Kota itu dengan Jagai Anak Tak itu adalah program semua orang harus terlibat, bukan tupoksinya pemberdayaan perempuan atau tupoksinya sosial. Karena kami memahami mereka memiliki keterbatasan dan dana jangkauan yang panjang. Yang harus dibangun adalah setiap orang harus memiliki perlindungan kepada anak-anak itu di mana tempat dia berada. Misalnya kalau perpustakaan dulu waktu ini dibangun, saya sudah melihat mereka suka ikut begadang, mencor dan mengangkat-angkat batu. Saya sampaikan ke penyedia, tegur, kau tidak boleh bawa anak-anak. Rupanya memang ini anak-anak yang terbiasa. Itu yang membuat saya semakin ingin tahu, mendekat. Dan suatu hari waktu kami dalam proses perbaikan kantor ini, mereka selalu datang ke sini bermain. Kemudian anak-anak ada yang menggunakan sebagian ruangan ini untuk melem, bermain-main. Maka saya minta izin kepada kejaksaan agar saya bisa menempati ini kantor dengan harapan anak-anak ini bisa kami bina. Di samping memang kebutuhan kami tidak punya kantor, dinas kebudayaan mau pakai, maka kami pindah. Bapak tahu apa yang mereka lakukan dengan kantor saya ini nih. Di bawah itu ada bak 4x4, mereka pakai mandi-mandi jam 3, sesudah mandi-mandi dia capek, mereka melakukan jadi WC, baru naik, ya, baru ditutup. Sebelum mereka bertemu dengan saya jam 3 dini hari, saat penuh-penuhnya mereka turun di bawah berenang. Jadi bukan salah anak-anak kalau mereka mau mandi di mana, mau buang hajat di mana, karena di rumahnya memang tidak ada. Tidak ada ya. Dan itu bukan salah mama bapaknya, salahkan keadaan. Oke. Iya. Oke, Bu Kadis. Ini kok segitunya sih? Saya dengar informasi ini sampai Bu Kadis menyuapi segala macam anak seperti ini. Biasa, ini sebenarnya ini agak ekstrim ini. Sebenarnya informasi yang saya dapat, biasanya itu anak seperti ini biasanya agak brutal ini, maaf tanda kutip agak brutal. Sekarang saya lihat kondisinya kok mereka begitu sudah itu artinya sudah ngikut sama Ibu. Kalau Pak Rusdi tahu, saya, itu gimana sih triknya mendidik anak seperti ini? Saya kan sudah lama dengan anak-anak yang kurang beruntung. Jadi tidak ada trik, itu otomatis saja. Waktu saya pertama ketemu mereka, Bapak tahu, kukunya panjang, rambutnya panjang, tidak jelas di mana, dekil. Kami beramai-ramai satu kantor, potong kuku, potong rambut, siram mandi, sampai akhirnya kami dekat, orang tuanya kami dekati, dan apa yang terjadi ternyata efeknya. Kata orang, kantor ini tidak akan aman. Tunggu, barang-barangmu akan hilang, macam-macam, banyak sekali efeknya. Tapi apa yang terjadi berikutnya?
tidak ada yang hilang. Aman. Malah waktu kami kantor di Gembok, anak-anak itu yang pergi berteriak-teriak mau masuk. Artinya semua orang punya potensi baik. Dan yang paling menarik, setelah di Gembok 10 hari, dari 20 anak yang kami dampingi itu melalui program. Jadi memasukkan mereka itu adalah saya memanfaatkan program dari Forum Kemanusiaan Kota Makassar yang ketuanya Dr. Udin Malik. Dia punya program, ada aplikasinya, masukkan anak-anak di situ sekolah. Saya memanfaatkan kesempatan itu dan gayung bersambut, mereka membawakan saya petugas lapangannya dan kami beramai-ramai mengantar ke sekolah. Oke, tapi saya potong. Dengan biaya siapa ini? Nggak ada biaya Pak Rusdi. Kalau ini anak asuhnya saya dengar informasinya 20 orang. Bukan 20, enggak jelas ini, biasa 30, biasa 30, biasa 17. Jadi berapa orang sudah saya tahu kemana ini. Kemana, saya sudah bisa hitung si ini kemana, saya bisa ngerti. Kemarin waktu saya ada duduk di sini bukan, mereka mau pergi sekolah, mereka diberi uang saku gitu. Kadang-kadang enggak jikodo. Saya, dananya dari mana itu? Enggak ada punya dana, dananya Allah. Memang siapa punya uang kah? Segitunya sih. Oh tidaklah. Itu orang juga biasa menghitung-hitung kasih makan sekian anak. Memang kalau kita menghitung-hitung mau kita, ini program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya mau masukkan di dalam program itu. Tapi ini program tidak menggunakan uang, kita uji cobakan. Kalau kita bisa menyelamatkan anak-anak sampai 20 atau pengalaman saya dulu itu Institut Sari Batang ada 30 anak, saya bisa menyelesaikan 12, lumayan. Substansi tupoksi daripada sosial itu masuk di lingkup itu tadi. Oh tidak, saya tidak mau. Kalau saya harus berlempar tangan bilang kasih sosial, kasih siapa, kan sosial juga sudah kelebihan pekerjaan. Kenapa saya tidak tanggulangi? Karena ini terjadi di bawah mata saya. Mari saya tanggulangi, saya koordinasi dengan Pak Lurah Maricaya Utara. Terima kasih Pak Lurah, Pak Camat yang mensupport saya. Saya datang di situ, di dalam mereka cukup mempercayai saya bantu membawa anak-anaknya jadi baik. Saya juga tidak menggaransi bahwa ini pasti baik, setidaknya mereka mau ke sekolah. Pengalaman 10 hari tidak disentuh, 4 anak kembali ke lampu merah jadi pengemis. Makanya saya bilang, sekarang begini, sebelum saya datang di sini Bu Kadis, saya kan investigasi sebelumnya. Iya. Saya investigasi hingga sampai ini nih, Jalan Sumisada lampu merah. Iya. Saya heran, kok ini anak yang kecil-kecil ini yang kadang ngemis ini kemana semua ini? Kembali. Nah, kerjaan semua begitu. Dan kedua, saya investigasi yang suka ngelem di sini nih, di daerah sini gedung. Mereka sudah tidak ada. Nah, ketika saya masuk di sini, mereka kumpul di sini. Nah ini bingung saya ini, bagaimana ini ilmunya sampai mereka bisa? Tidak. Kalau melem itu saya tidak pernah. Kalau ada anak-anak di sudut-sudut melem begini, saya tidak pernah marah. Saya pergi duduk di dekatnya, cerita-cerita. Ada juga yang sudah fly, ada juga yang bilang, apa Kang? Tidak, pokoknya saya juga harus menjaga diri. Tapi apalagi kalau anak-anak perempuan, saya paling sedih melihat itu. Dekat-dekat. Akhirnya suatu hari saya kasih tahu Pak Randi bikinkan Kak pengumuman, saya mau bikin lomba lem. Tujuannya? Biar mereka yang melem datang melaporkan dirinya. Dan betul saya dapat ada 6 anak yang melem. Seperti apa kalau lomba lem? Lomba lem saya geser saja. Disuruh isap lem atau suruh isap lem, lomba lem, suruh isap lem. Ada tapi dengan program itu akhirnya tidak, malah kurang orang melem, tidak ada. Jadi lomba lem sambil saya jaga, saya harus siapkan dulu pendukungnya. Kalau dia sudah melem baik-baik, saya di assessment, dicek keluarganya, pendekatannya apa yang mau dikerja untuk anak-anak ini. Tapi ide gila saya ini tidak pernah terwujud karena ternyata anak-anak yang menggunakan ruangan ini untuk tempat ini dibawa untuk melem sudah berkurang. Itu bisa dilihat kalau kami membersihkan. Dulu kalau saya membersihkan minimal 25, saya pernah lihat 25 lem. Sekarang tinggal tak 2, tak 1, tapi itu bukan lem box lagi, sudah di tempat-tempat plastik. Jadi saya bilang sama Pak Lurah, kemarin sama Pak Camat, kita bikin surat edaran kepada semua penjual-penjual di sini supaya membatasi penjualan lem, hanya boleh untuk bangunan dan lain-lain. Dalam program ini yang
ini sebenarnya untuk jadi dari kacamata jurnalis kan ini sudah bersifat sosial. Ya. Bukan tidak khawatir dikatakan ini adalah pencitraan ke depannya. Biasanya opini masyarakat seperti itu. Kan saya tidak pernah pergi umumkan. Bapak aja yang dapat kemarin saya. Saya juga tidak pernah karena ada orang saya kasih makan. Enggak. Ada orang dan tidak ada orang, itulah tindakan saya. Kalau mau tahu ini perasaanku, saya sudah ingin memboyong mereka ini ke satu tempat. Saya ingin betul melihat bagaimana anak-anak yang dari jalan itu bisa jadi baik dengan lingkungan yang baik. Pokoknya saya lagi program, siapa tahu Allah memberi saya jalan, membawa misalnya ke satu rumah di mana mereka, saya lihat perkembangannya dari hari ke hari. Saya bisa mereka menghafal Al-Quran misalnya, bisa dia pergi mengaji. Nanti ibunya saya tanya, anakmu dibawa ke sini, karena kan biasanya orang disentuh kalau misalnya yatim piatu, kemudian kalau ekonomi terkebelakang orang bilang tidak ada ji mamanya, ada ji tanggung jawab. Tapi saya lihat ini anak-anak harus dia ditarik dari akar keluarganya. Tarik dari keluarganya, baru keluarganya diminta hidup lebih, anaknya diselesaikan supaya kalau besar ini anak bisa membantu ibu bapaknya. Oke, siap. Oke, terakhir pertanyaan saya Bu Kadis. Bu Kadis, setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya kita cocok di Kadis Sosial? Tidak boleh. Tidak boleh kita mencocok-cocokkan saya karena saya sudah berada di tempat ini. Ini adalah amanah yang saya harus selesaikan. Saya mohon doanya supaya gedung ini bisa berfungsi megah sesuai harapannya Bapak Wali Kota. Kita semua datang dan kita semua menjadikan ini gedung amal jariah kita. Terima kasih Bu Kadis atas wawancaranya pada wartawan timurnews.com, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Peduli Ki, selamat Ki.